sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nak Sri Kusniarti dalam program Bali Skala Niskala. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup jauh dari Kalimantan langsung dan sudah 6 bulan menetap di Bali. Beliau akan menceritakan tentang salah satu kota gaib yang berada di Kalimantan dan kini sedang viral. Tetapi sebelum itu kita baiknya mengaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar apa yang kita obrolkan menjadi berkah. Bli. Ya. Om Swastiastu. Salam Bli. Ya, manggilnya siapa nih nama lengkapnya? Mahesa aja. Mahesa aja ya. Kak Mahesa gitu aja ya. Boleh, Kak Mahesa boleh. Iya. Beli Mahesa juga boleh kan. Terima kasih sudah datang ke studio Tribun Bali. Sama-sama terima kasih juga buat Tribun Bali udah ngundang ke sini. Ini katanya baru 6 bulan di Bali ya? 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Ini asli Kalimantan mana? Saya bagian selatan. Jadi kalau di Kalimantan tuh kan ada timur, barat, kalau yang baru ada utara, tengah. Itu kita selatan saya. Kalau ibu kotanya itu Banjarmasin. Banjarmasin. Gitu. Ya. Berarti dari lahir di situ, terus sekarang sudah merantau. Sejak kapan merantau? Merantau udah lama, 2015-an mungkin. 2015 udah ya? lama banget sih, sampai lupa bahkan. Udah berapa lama keluar dari kampung. Oh, berarti udah hampir lebih dari 5 tahun ya? Lebih, karena 5 tahun aja itu baru balik kemarin Kak. Oh. Gitu, 5 tahun itu baru bisa balik, karena kan namanya kita di perantauan itu ya kondisi perekonomian juga nggak bisa kita pastikan kan. Jadi ya alhamdulillah di tahun kelima kemarin itu bisa balik. Gitu. Ya ini kan Kak Mahesa sendiri kan sudah malang melintang nih di dunia per-YouTuban dan juga istilahnya sudah sering in frame lah. Tuh. Ini memang secara pribadi sendiri memang termasuk indigo atau bagaimana? Gini deh, mungkin sebagian besar masyarakat kayak di Indonesia familiar dengan kata indigo, terutama untuk orang-orang yang dinilai memiliki kemampuan punya lebih, kemampuan lah, punya six sign. Nah biasanya dibilangnya indigo. Cuman memang dari awal karena memang ini dari kecil dan sejak tahu istilah-istilah indigo dan sebagainya, agak kurang serak di hati karena saat ini banyak banget indigo-indigo yang udah dianggap nggak bagus paradigmanya, image-nya ya? Iya, image-nya kurang bagus, bahkan terkesan kayak mengada-ngada, ada yang bilang halusinasi lah, lebay dan sebagainya. Jadi karena terlalu mengikuti apa istilahnya drama-drama gitu ya? Betul, terkadang ya maaf mungkin faktor entertain juga, kadang-kadang ada yang membuat mereka jadi kayak gitu. Nah jadi karena pesan dari keluarga juga bahwa jangan terlalu mendeskripsikan apapun yang ada. Cukup ya kalau memang ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Jadi lebih ke sana. Tapi kalau dibilang memang, kalau saya sih bilangnya bukan kelebihan sih Kak, kekurangan. Kekurangan karena bagi Masnya kok saya dapat mereka enggak kan, jadi kekurangan karena terkadang ngelihat yang kayak gitu tuh ada yang bilang enak ya gitu. Padahal menurut pribadi beban ya sebenarnya. Nggak enak Kak. Kalau boleh milih, gua nggak usah lah. Ya, harusnya tuh nggak usah gitu. Cuman ya mau gimana, memang kalau kita yang dari kecil kan kita nolak pun susah Kak, gitu loh. Jadi ya udahlah, jalanin aja, ngikutin alurnya, ngikutin mungkin kalau di dunia supranatural diistilahkan dengan semesta dan segala macam udah kayak gitu. Apalagi di Kalimantan sendiri yang kayak gitu tuh udah lazim ya. Hal umum lah untuk biasa. yang namanya energi-energi. Karena kan Kalimantan sendiri menurut saya pribadi sama Bali itu nggak beda jauh, gitu. Karena dari segi kesakralan, adat budaya, yang dimana warga masyarakatnya mengutamakan budaya, leluhur, nenek moyang itu hampir sama gitu loh. Yang dimana kita juga sangat menjunjung tinggi kesakralan itu karena ya kesakralan bagian dari adat budaya kita juga. Nah itu yang saya bilang ya udahlah jalanin aja seperti itu, gitu sih Kak. Oh iya ya, luar biasa sekali tetap Mas Mahesa menyebutnya. Karena kan kadang-kadang orang yang punya diberikan kemampuan itu kadang-kadang jadi nggak tenang ya Mas ya. Betul. Jadi sangat resah lah sebenarnya kalau dibilang. Orang suara yang harusnya tidak didengar malah Mas dengar. Betul. Apa yang harusnya orang nggak lihat malah Mas lihat. Betul gitu. banget. Salah satunya itu awal-awal apalagi waktu masih kecil, wah keganggu Kak. Karena contoh ada suatu kejadian lagi main nih sama teman-teman. Saya dibilang orang gila gitu misalnya. Karena teman-teman ngelihatnya saya ngomong sendiri. Padahal menurut saya kan nggak sendiri gitu, bahwa adalah intensitas yang kalau saya bilang itu kan
ya makhluk, tapi saya nggak tahu awalnya si teman-teman nggak ngeliat gitu. Karena masih kecil juga, mengiranya mereka ya sama aja, karena saat itu di manifestasi yang saya lihat ya hampir kayak manusia, memang ada ciri-ciri yang membedakan, kayak mungkin lebih pucat dari segi warna kulit dan segala macam kayak gitu. Itu udah ya, tapi makin lama kan udah terbiasa dan makin tahu bahwa oke, ini di luar daripada kita gitu loh sebenarnya, kayak gitu sih Kak. Iya. Ini mungkin sekarang kita karena udah datang jauh-jauh dari Kalimantan nih, kita mau bahas kota Sarangjana. Nah, itu lagi happening banget nih sekarang di Indonesia. Banget. Apalagi banyaknya artis, khususnya pemain band yang habis manggung di daerah situ ternyata menemukan hal-hal aneh gitu. Itu kota itu sebenarnya ada nggak sih Mas? Oke, gini. Seperti yang sudah saya angkat-angkat di cerita saya sebelumnya di konten juga ya Kak, bahwa kalau kita melihatnya dari kacamata spiritual, supranatural, atau di Bali dengan istilah niskala, itu ada, gitu. Karena memang itu bentuknya adalah kota gaib, gitu. Jadi bukan kota dalam artian sebenarnya, kayak Jakarta misalnya atau Bali, bukan. Tapi memang kota yang dimana berada di dimensi yang berhubungan dengan kegaiban seperti itu. Tidak kasat mata. Betul sekali, gitu. Itu letaknya itu kalau boleh digambarkan di antara Kalimantan Selatan, Barat, Utara? Oh gini, jadi kalau letaknya itu adalah di Provinsi Kalimantan Selatan, itu letak pastinya. Cuman kalau untuk kayak, kan beda kota Kak, jadi Kalimantan Selatan itu terdiri dari beberapa kota. Nah kebetulan si Saranjana ini menurut beberapa pihak, dan termasuk saya juga yang memang ada pengalaman saat itu berastral projection di situ, itu memang letaknya adalah nama tempatnya Kota Baru. Jadi Kota Baru, Pulau Laut. Karena kenapa disebut Pulau Laut? Karena si Kota Baru ini kayak pulau Kak. Dikelilingi? Gitu. Iya, bukan dikelilingi tapi hampir mirip Pulau Bali dan Banyuwangi. Oke. Jadi kita harus nyebrang dari dermaga Batu Licin di Kalimantan Selatan. Kita harus naik kapal feri untuk menuju si Kota Baru ini, walaupun memang masih bagian dari Kalimantan Selatan. Nah setelah nyampe itu nanti ada desa yang memang mungkin yang viral-viral juga sudah sering disebutin, itu betul daerah desa Oka-Oka. Oka-Oka. Nah, yang dipercaya sebagai titik beradanya Saranjana tersebut. Cuman bukan berarti di situ tuh pastinya, enggak. Namanya hal gaib kan sekali lagi tidak bisa kita validkan pasti di situ. Terkadang ada yang lihatnya di sini, cuman memang radiusnya nggak jauh dari daerah desa Oka-Oka tadi. Oh gitu. Berarti di antara itu ya? Betul. Jadi memang kita harus nyebrang dulu Kak ke Kota Baru tadi. Gitu. Ini Kota Sarangjana ini kerajaan atau memang kota biasa aja? Nah kalau yang saya lihat versi niskala dalam artian saat itu astral projection, bentuknya kota. Makanya disebutnya kota gaib, bukan kerajaan gaib. Karena kan kalau kerajaan gaib secara supranatural atau spiritual sendiri itu beda. Kalau kerajaan, kita ngomongin kerajaan, contoh Majapahit. Ya. Jadi arsitekturnya benar-benar kerajaan banget. Pakaian juga. Betul, kerajaan banget. Mulai dari ornamen semuanya itu kerajaan banget. Iya. Tapi kalau yang si Saranjana ini itu adalah kota, benar-benar kota gitu loh, yang dengan tatanan yang kota layaknya kota, tapi memang tidak secanggih yang ada di dunia nyata. Menurut saya seperti itu yang saya saksikan saat itu. Berarti kalau tidak secanggih itu sekitar tahun berapaan kalau pandangan Mas tuh? Mungkin kalau kita ngomongin canggihnya 2030 pun belum tentu secanggih itu. Maksudnya Saranjana lebih canggih? Iya. Kalau gini, makanya yang saya lihat ya saat itu kan prosesnya itu adalah, saya tidak datang dalam artian saya nyamperin nih Kak ke situ, tapi adalah prosesnya saya lagi di rumah, tapi udah bukan di Kalimantan ya. Saat itu saya mengalami proses astral projection tadi, itu adalah saat saya sudah ada di Jakarta. Yeah. Saat itu dapat mimpi Kak awalnya, dapat mimpi dulu nih. Mimpi pertama adalah saya ditemui sosok makhluk lah, tapi memang wujudnya ya, bukan berarti itu dia manusia, tapi wujudnya seperti manusia layaknya. Humanoid ya? Ya, memakai baju khas kerajaan, budaya kita di sana. Nah itu di situ dia nemuin dan kayak mengajak ke suatu tempat. Jadi bilangnya kayak, kan saya tanya siapa di dalam mimpi itu yang pertama. Dia menjelaskan saya dari Saranjana. Saya disuruh jemput untuk mengantar kamu keliling-keliling di tour Saranjana. Lah istilahnya ya? Ya kayak study tour, betul. Jadi bingung. Awalnya saya pernah dengar nama Saranjana itu dari nenek juga, dari keluarga yang udah lama. Tapi kayak menganggapnya itu hanya urban legend Kak awalnya gitu. Oh Saranjana ini yang diceritain waktu itu ya gitu kan.
Udahlah, anggaplah itu mimpi. Bangun, udah saya abaikan nih mimpi yang pertama nih. Nggak lama lagi saya mimpi lagi. Ketemu sosok yang sama dengan cara yang sama. Dan yang dia ucapkan juga sama. Jadi kayak suruh jemput untuk bawa antar keliling-keliling kayak gitu. Abaikan lagi 2 kali mimpi. Karena kan namanya kegaiban kalau kita langsung gitu aja sangat-sangat beresiko Kak untuk salah gitu. Nah, yang ketiga nih, sampai di ketiga kali saya mimpi, akhirnya mikir lah gitu loh, setelah bangun tidur itu mikir bahwa ini ada apa ya? Sampai mengalami 3 kali fenomena mimpi yang sama, dengan sosok datangnya sama, ngajaknya sama, cara nyampaikannya pun sama. Ada apa? Akhirnya di mimpi itu memang dia menyebutkan bahwa kalau saya mau, saya disuruh kayak bermeditasi gitu loh Kak. Setelah beribadah, meditasi. Nah kalau kebetulan saya adalah muslim, saya setelah sholat malam biasanya kan gitu. Karena kan melakukannya di tengah malam lewat sepertiga malam lah gitu. Jadi setelah melakukan ibadah sunnah tadi, saya sholat tadi, rasa penasaran itu membawa saya bahwa kalau memang ini sebuah pesan dari Sang Pencipta atau semesta, pasti ada sesuatu di sini. Akhirnya setelah sholat itu, saya meminta izin sama Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu saya melakukanlah meditasi tadi, hening lah ibaratnya hening, di tempat saya sholat tadi juga, karena itu posisi tengah malam, jadi memang hening-hening banget. Nah di heningnya itu, mengalamilah proses astral projection tadi. Di saat hening tiba-tiba ada, awalnya cahaya dulu Kak, cahaya dulu, yang cahaya ini jadi si sosok tadi lagi. Yang mimpi itu? Iya, dia datang lagi tuh, di saat proses itu dia datang, lalu karena dia tahu itu saya mengiyakan, lalu dia tinggal, ayo, kata dia. Nah, awalnya tuh, ayo kemana nih gitu kan, karena saya sadar ini bukan manusia, dan ini prosesnya bukan nggak berhubungan dengan alam nyata. Akhirnya saya mengiyakan, ikutin saya, kata dia gitu. Perintahnya ikutin, tapi nggak tahu kenapa hati ini kayak positive thinking aja lah gitu. Karena udah minta izin sama Tuhan juga, ibaratnya ya saya berserah sama Tuhan. Itu waktu masih Mas sholat kan? Ya sudah selesai sholatnya Kak. Jadi kan itu selesai sholat dulu, sholat sunnah itu baru meditasi gitu loh, hening gitu. Nah itu terjadi itu. Jadi sudah selesai sholat. Nah saat saya ngikutin jalan itu tetap hati ya Tuhan saya berserah lah. Ibaratnya yang terjadi ini pasti atas izinmu, karena saya yakin kegaiban itu juga atas izin Tuhan, adanya kegaiban, ya sudah saya pasrahkan. Jalan tuh Kak. Awalnya gelap gitu, awalnya gelap. Lama-lama gelap, kayak kita lewat gang yang nggak ada lampu Kak. Tapi kita nggak bisa lihat kanan kirinya nih. Bener-bener kayak gini nih, hitam, jadi kayak background hitam lah gitu. Gelap, nah baru tiba kayak di sebuah perbatasan, itu kayak cahaya terang gitu. Cahaya terang, oh ini kok ada cahaya gitu kan. Cuman si yang bawa saya, si tour guide-nya ini, ayo gitu, jalan lagi. Itu badan, maaf Mas, badan kasar? No, itu eskala. Jadi kalau orang Bali kenalnya mungkin eskala. Ya. Jadi itu kalau di metafisika kita kenalnya adalah astral projection. Kalau di Jawa Rogo Sukmo. Rogo Sukmo. Ya, jadi secara metafisis ya? Ya, secara metafisika. Jadi memang karena mungkin ini bersifat kegaiban, prosesnya pun kayak berupa kegaiban. Nyampailah ke titik cahaya tadi Kak, yang silau banget. Yang terang itu ya? Terang banget, luar biasa. Terangnya tuh ibaratnya kayak kita lagi di stadion, malam hari, segede-gede itu Kak cahayanya. Jadi begitu masuk ke cahaya, kaget dong otomatis cahaya dari mana gitu kan. Akhirnya ngelihatlah ke atas. Ngelihat ke atas, itu nggak kelihatan lampunya Kak. Tapi cahayanya memang kelihatan. Silau banget ya? Saking terangnya si kota tersebut. Begitu sadar cahaya itu dan kagetnya lagi, di depan saya itu ada gedung-gedung sama menara-menara yang wow. Nggak ada di Indonesia itu menurut saya. Tinggi ya Mas ya? Tinggi banget. Bahkan kalau mungkin Kakak pernah lihat kota Dubai, ada Burj Khalifa, menara yang tertinggi itu. Itu lebih lagi? Ada yang kayak gitu, tapi lebih dari satu Kak. Ada mobil terbang nggak? Nah kalau mobil terbang saat itu, saat di dalam. Tapi bukan terbang dalam artian itu di atas banget, enggak. Dia memang masih kayak di bawah, tapi memang yang saya lihat, itu kayak melayang. Dan itu jenisnya udah kayak mobil-mobil sport Kak, nggak ada, maaf ya nggak ada mobil-mobil biasa di situ yang saya lihat seperti itu. Jadi karena kagum sempat berhenti sejenak gitu loh saya, ini apa nih, tempat apa gitu kan. Akhirnya si yang tour guide tadi bawa, ayo jalan gitu. Ditegur lah sama dia, akhirnya kaget saya ngikutin lagi dia jalan. Nah itu sampailah ke kayak pintu gerbang Kak. Sampai ke gerbang, memang ada penjaga di situ yang saya lihat.
besar-besar, badannya tinggi besar, bahkan kalau kita ukur nggak ada manusia di alam nyata tuh yang setinggi dan sebesar itu. Di luar normal lah ya? Iya, di luar nalar manusia lah gitu ini. Karena feeling udah ini bukan manusia udah pasti. Cuman memang raut wajahnya kalau dibilang serem enggak, cuman tegas gitu Kak. Kayak orang yang tegas lagi jaga tuh tegas, tatapannya tajam banget. Nah saat itu kan bingung juga nih, waduh ada penjaga. Akhirnya si tour guide tadi ternyata mungkin sudah connect ya, sudah kontak kan. Dia kayak nganggukin kepala, ngasih isyarat ke penjaga tadi. Lalu si penjaga tadi malah nundukin kepala gitu, kayak mempersilahkan kita masuk. Masuklah tuh ke melewati gerbang tadi. Dan itu memang benar-benar ngelihat kota itu kayak kita lagi jalan-jalan itu Kak. Jadi kayak jalan di kota, kayak kalau kita ke Jakarta kayak di Sudirman gitu kan. Kanan kiri gedung ya kayak gitulah perumpamannya. Cuman ini lebih elit gitu. Ada mobil-mobil mewah tadi yang saya lihat, terus mobil yang kayak terkesan melayang. Dan menara-menara sekelas Burj Khalifa tapi itu lebih dari satu. Kegiatannya? Mereka kegiatan kayak biasa Kak. Cuman memang berkegiatan tapi raut wajahnya nggak kayak orang biasa. Kayak diem aja lempeng gitu loh Kak. Bahkan ngelihat saya pun nggak yang semuanya kayak ngeliatin negur, enggak. Walaupun ada beberapa yang memang rata-rata sih pakai baju kerajaan Kalimantan ya Kak. Oh. Jadi elit, canggih, tapi busananya itu masih busana khas daerah sana. Kayak Dayak gitu? Bukan Dayak, kita lebih ke baju adat Banjar kalau saya bilang. Oh, baju adat Banjar. Kan di Kalimantan itu ada Banjar, ada Dayak juga yang memang suku asli sana. Jadi pakai adat Banjarmasin gitu, yang terdiri memang seperti yang saya bawa nih, ada kain kuning nih. Oh. Jadi kita kan kain kuning ini memang dianggap sebuah simbol kesakralan untuk yang kewibawaan dan sebagainya. Karena memang kain kuning ini biasa dipakai di kerajaan-kerajaan dulu. Gitu. Bahkan sampai sekarang kain kuning ini memang dipakai untuk menandai tempat-tempat yang memang disakralkan bagi kami suku Banjar seperti itu. Berarti itu tujuannya ada kain kuning ini? Tujuannya sebenarnya bukan untuk menunjukkan ini kesakralan, sebenarnya tidak. Cuman memang gimana saya jelasinnya, pesan dari sana, dari secara niskala bahwa di saat penjelasan bahkan saya bawa ini udah kedua kalinya mungkin karena di tempat sebelumnya waktu saya bercerita juga ini saya hadirkan juga karena sebagai simbol bahwa kenapa ini dikosongin. Tadi mungkin ada tim yang nanya ini dikosongin aja bangkunya, ya memang kosong saya bilang karena ya memang sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa lihat dan segala macam, tapi memang kita taruh ini sebagai tandanya. Beliau gitu. hadir di situ? Kalau yang waktu itu hadir. Okay. Tapi sebenarnya kalau hadirnya sudah dari tadi. Oh, udah datang ya? Karena kan sebelum proses kayak saya cerita ini, ada proses setelah meminta izin dan segala macam. Nah, itu dari rumah sebenarnya sudah ada beberapa. Nah, cuman pas tadi nyampe sini juga udah ada tuh sebenarnya gitu. Nah ya, jadi ini sebagai bentuk apa ya, bentuk bukan muja, bukan, jadi jangan disalahartikan bahwa ini ditaruh karena kita, maaf ya nanti dibilangnya musyrik segala macam, enggak, ini bentuk apa ya, simbolis saja bahwa apapun itu yang namanya nggak terlihat itu ada, bukan kita memujanya atau segala macam, tapi ini menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan aja, karena memang menurut saya pribadi yang saya lihat secara niskala itu ada gitu loh, bahkan ya memang di saat hal-hal kita menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan mereka, ya kita namanya ngomongin orang ya dalam artian ya kita gimana etikanya sih, kalau saya seperti itu. Intinya beliau setuju lah di bahasan ini gitu ya. Ada, alhamdulillah. Memang kan makanya di cerita ini pun saya sudah memilah sebenarnya bahwa karena waktu itu saya ada ngomong nih, kamu boleh cerita tapi tidak semua Kak, bahwa ada hal yang boleh kamu publish, maksudnya ceritain ke orang, ada yang memang cukup kamu yang tahu gitu, karena ya kegaiban itu juga nggak bisa kita segamblang itu untuk mengomongkan, karena nggak semua orang bisa menerima apa yang kita lihat, karena belum tentu orang lain juga lihat seperti itu. Ini kan tadi dikatakan kota canggih nih. Iya. Terus Mas sebelumnya juga cerita bahwa di sana pernah ada mesin alat berat, itu gimana tuh? Oh ya, jadi pernah ada kejadian kalau nggak salah tahun 80, itu ada pengiriman alat-alat berat Kak ke daerah itu. Nah yang sebenarnya nggak aneh karena memang daerah sana itu identik dengan daerah pertambangan di Kalimantan Selatan kan gitu, banyak tambang. Cuman yang bikin aneh adalah tujuan dari pengantaran alatnya. Tujuannya karena saat si supir, si driver ini mau nganter, itu yang dia tunjukkan adalah titik location-nya adalah ini di Saranjana. Sedangkan Saranjana itu kalau kita cek bahkan sekarang pun nggak ada di peta Indonesia, itu nggak ada. Di Maps nggak ada ya? Nggak ada, nggak muncul gitu ya. Jadi
saat dia nanya ke beberapa orang yang dia lewati, entah di warung atau di mana, kan orang jadi bingung. Bukan kita nggak bingungnya karena nggak tahu kotanya, tapi yang dia tanya ini sesuatu yang tidak ada di dunia nyata, kayak gitu loh. Karena kalau orang Kota Baru khususnya, pasti tahu sama Saranjana ini adalah tempat yang bersifat kegaiban gitu loh. Loh, ini alat beratnya alat berat asli. Iya, di antaranya ke Saranjana kan bingung. Jadi kita pun sebagai warga lokal kan, kok ke Saranjana nih mau ngantar kemana memangnya kan gitu. Tapi udah dibayar itu? Sudah dibayar Kak, gitu. Itulah makanya kan saya kalau dibilang gimana ya nggak tahu gimana caranya mereka itu ya saat itu mengadakan proses jual beli itu, membeli alatnya itu udah dibayar kontan Kak, lunas itu. Udah lunas ya. Makanya tinggal diantar kata si driver yang pakai truk yang gede itu buat ngantar alat berat. Terus taruh aja. Jadi ya udah karena memang di situ memang ada titip pesan perintahnya kayak letakin di ada mungkin kayak titik mana ciri-ciri tempatnya lah yang dia suruh turunin alat itu. Akhirnya diturunin di situ. Tapi memang kabar terakhir yang saya dengar ya udah lenyap gitu lah. Hilang, alat nggak tahu kemana gitu. Selain alat-alat berat ada lagi? Mobil mewah pernah. Jadi dari Surabaya itu Kak, itu bahkan kalau orang satu Kota Baru udah pasti tahu ceritanya karena memang bikin heboh itu saat itu. Hampir sama kejadiannya. Ada datang nganter dengan mobil yang, nah itu kan mobil-mobil mewah Kak, mobil sport lah gitu. Itu udah dibayar juga. Bayangkan kan bukan harga yang murah, gitu di tahun segitu lagi. Itu kan. Mobil sport loh. Iya mobil sport yang tahun sekarang aja udah kerasa mahalnya apalagi dulu gitu. Itu diturunin juga di tempat yang memang sudah disepakati. Dipilihkan titiknya. Iya kayak tertaruh ya dekat sini atau mungkin kayak gitu. Dan itu sama kejadiannya adalah begitu kejadian itu terjadi ya udah gitu aja. Hilang lenyap. Iya karena yang bikin kita kagetnya ya saat ditanya itunya Saranjana Kak, pemesannya. Pemesannya itu kayak mungkin Kakak misalnya Denpasar antar ya ke Denpasar. Nah itu antar ya Saranjana kan itu yang bikin kita kaget. Karena di surat jalan mobilnya kan tulisannya adalah Saranjana. Gitu. Gila, bener. Ya makanya tadi saya bilang, dibilang nggak ada, memang nggak kelihatan. Tapi dibilang nggak ada banget, ya buktinya ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan hal tersebut. Gitu. Iya, tapi mereka kan tidak memunculkan diri sembarangan ya? Tidak, kalau yang saya tahu memang tidak memunculkan sembarangan, tapi memang ada menurut beberapa pengakuan dari warga lokal yang pernah ada interaksi dengan warga Saranjana gitu, entah ada yang kayak jual beli kayak gitu ada. Ada ya. Ada. Dan mereka tahu itu warga sana. Kelihatan soalnya kalau kita yang orang sana kan udah tahu ini, tapi ya udah biarin aja karena memang sampai detik ini ya Kak ya maksudnya. Yang di pas eranya saya belum ada tuh informasi yang mereka itu dirugikan lah dengan pihak itu, pihak si makhluk itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi yang saya tahu waktu saya masih di Kalimantan belum ada yang kayak di film-film duitnya jadi daun misalnya. Oh iya. Itu nggak ada gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya gitu loh. Tapi yang jelas ibaratnya untuk kita warga lokal Kota Baru dan sekitarnya itu udah bukan hal yang aneh kalau yang ngomongin Saranjana itu udah. Bahkan kita malah kayak udah jangan diomongin karena mungkin takut ada hal-hal yang nggak bagus yang kejadian dan segala macam. Biasanya kalau di Bali kan membedakan makhluk halus dengan makhluk nyata itu adalah dari sininya. Nah itu hampir sama. Oh mirip. Karena yang saya temui saat itu yang jemput saya juga agak nggak kelihatan ini. Iya lurus. Iya betul itu nggak kelihatan. Garis bawah hidung itu nggak kelihatan memang. Kalau di sini disebutnya kayak gamang. Itu memang kayak gitu sih ciri-cirinya. Cuman kalau yang lainnya normal sih Kak. Normal ya? Kupingnya normal, kupingnya nggak kayak peri ya? Nggak. Kuping normal, yang saya lihat itu normal kok semuanya. Cuman itu aja memang saat bertatapan ininya nggak kelihatan, nggak ada gitu, kelihatan nggak ada memang. Rata lah gitu. Kalau kita kan seputih-putihnya orang kadang tetap kelihatan lengkungannya segala macam betul. Itu nggak ada sih Kak. Memang itu sih yang paling membedakan ciri khas lah ya. Selain dari raut wajah yang serius orangnya jarang senyum, jarang senyum. Kalaupun senyum tuh yang memang senyum flat, jadi kayak orang yang kosong tatapannya tuh tajam tapi Kak gitu kayak. Selain gitu. tadi gedung-gedung tinggi, mobil mewah itu, apalagi kemewahan di situ yang Mas secara astral projeksi? Yang kalau kelihatan karena itu dibilangnya saya kayak jalan-jalan ya Kak, itu memang bangunan-bangunan yang saya kelihatan. Jadi kayak diajak keliling-keliling kota gitu aja. Dijelasin nggak ini apa gitu? Dia nggak menjelaskan fungsi-fungsi dari bangunannya. Tapi memang dia cuma kasih tahu inilah Saranjana. Oke. Dia bilang gitu. Jadi mungkin kamu pernah dengar tapi ya inilah Saranjana. Kita ada di sini dengan peradaban kita yang memang mungkin kamu tahu ini bukan di dimensi kamu. Nah ibaratnya tujuan kita ngajak nih biar mungkin kamu tahu bukan hanya mendengar. Saya nggak ngerti ya Kak. Karena waktu itu saya nanya kenapa alasannya kok saya yang di bawah.
Dia nggak jawab. Kayaknya beberapa orang juga ada yang dia seperti itu ya? Katanya sih ada juga yang mengalami hal itu. Bahkan katanya nih ya, yang zaman dulu sebelum saya mungkin, ada yang nggak balik katanya seperti itu. Tinggal di situ ya? Ya, ada yang nggak balik, entah kenapa saya nggak tahu. Cuman memang saat saya perjalanan itu, ada dia ngomong bahwa jangan apapun makanan yang kamu temui jangan dimakan. Oke. Siang bawa saya ngasih nasihat gitu. Dan jangan pernah jauh dari belakang saya. Kepo saya, emang kenapa kalau saya makan? Karena memang banyak Kak, makanan-makanan itu di tempat-tempat kayak restoran itu enak-enak kelihatan Kak itu. Gitu. Cuman kata dia, nanti kamu nggak bisa balik gitu. Dengan nada agak pelan dia bilang gitu, nanti nggak bisa balik. Kamu di sini diajak cuma buat lihat-lihat, bukan buat menikmati. Dia bilang gitu. Jadi saya nanya alasan kenapa saya nggak dijawab, dia nggak tahu kenapa ya Kak. Tapi dia bilang perintah dari sana suruh kamu. Ya udah, saya nggak tahu sih kenapa gitu loh. Tapi ya intinya terserah sih, karena kita nggak memaksa orang untuk percaya Kak ya. Cuman kalau ibaratnya saya ditanya ya saya akan jawab apa yang saya tahu aja. Dan memang maaf sebelumnya nggak semua bisa saya ceritakan apa itu. Jadi yang memang ada kategorinya aja yang boleh saya ceritakan. Yang boleh dikonsumsi kalayak umum lah ya. Karena ya itu tadi keberadaannya pun kita bilang itu masih aneh gitu. Walaupun di 1845 itu pernah ada seorang penulis dari Jerman bernama Salomon Muller itu pernah nulis, bahkan membuat sebuah peta Hindia Belanda itu ada namanya Saranjana Kak. Ada ditulis di peta ya? Ada. Karena gini, kita kan orang masa kini ya Kak. Walaupun kita tahu dan berhubungan dengan kegaiban, kita nggak melulu semua pakai gaib gitu. Karena kita juga perlu literatur, perlu sumber. Jadi biar kegaiban ini bukan sesuatu hal yang begitu aja gitu. Akhirnya rasa penasaran tuh membuat saya kayak cari tahu lah secara by data. Pernah ketemu saya ada sebuah artikel di 1845 Salomon Muller asal Jerman pernah membuat sebuah peta, yaitu peta Hindia Belanda zaman dulu, yang dimana peta Kalimantan Selatan itu di daerah Kota Baru itu ada sebuah koordinat titik atau tulisan bahkan ada nama itu bernama Saranjana dengan ejaan kuno ya. Kan kayak kalau orang tuh nama ada Soe gitu-gitu, ejaannya ejaan kuno. Ya, Soe Karno. Ya, gitu itu kalau Saranjana syarat pakai D, Jana, pakai kayak gitu. Jadi ada di situ. Tapi saat di peta yang sekarang itu nggak ada Kak. Udah nyap ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa itu tidak ada? Bahkan sampai detik ini saya belum dapat data yang valid tentang kenapa dulu pernah ada, sekarang nggak ada. Nah, itu banyak konspirasi yang ngomongin, oh mungkin dulu pernah ada di peradaban itu, tapi karena sebuah kejadian jadi hilang kotanya. Kayak apa tuh yang tenggelam itu? Atlantis, kan? Itu. Dibilang seperti itu. Ya mungkin seperti itu Kak, gitu loh. Jadi nggak bisa kita spekulasi yang aneh-aneh, tapi yang jelas Saranjana adalah sebuah kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau saya bilang gitu. Dan untuk apa istilahnya kemajuannya sendiri maju banget ya itu? Sangat-sangat maju yang tadi saya bilang, kita nggak nemu itu di dunia nyata. Bahkan sekelas Dubai Burj Khalifa aja cuma punya 1 atau 2 kan yang kayak gitu. Itu lebih dari 2 Kak. Jangan-jangan kayak gambaran-gambaran dunia dongeng itu ya? Kayak kalau kita sering nonton film fantasi. Ada kan yang kayak ada robotnya terbangnya kayak gitulah. Oh gitu? Jadi kayak canggih banget Kak. Lampunya aja kita nggak bisa lihat itunya saking terangnya. Saking silaunya. Bahkan jadi kita nggak bisa bedain tuh siang malam di situ Kak. Nggak tahu kita itu siang atau malam karena semuanya terang kayak gini. Gitu. Dan Kota Baru ini kan termasuk kota yang sepi ya Mas ya? Kalau sepi sih enggak, tapi karena dia sebuah pulau, dan jadi besar, ruang lingkupnya ya di situ gitu. Nah, itu kemudian yang sama anak-anak band itu kan mereka ngeband tuh. Ya, betul. Dikit katanya iya, memang pembelian tiketnya, cuma begitu ngeband kok full. Iya, bahkan kan kalau kita ngomongin band, Mas Ari Lasso kan pernah manggung tuh. Itu kan dia lihat ribuan pengunjungnya saat itu. Wah, banyak lah gitu. Ibaratnya ya full mungkin logiknya ya siapa sih yang nggak kenal Ari Lasso ya kan. Wajar banyak yang nonton. Yang bikin beliau aneh, itu menurut pengakuan beliau ya di beberapa artikel tulisan, itu saat beliau nyanyi, raut wajah dari penonton yang ribuan, itu hampir separuh lebih, itu kayak flat Kak. Kan kalau logikanya orang nonton konser itu kan, wah gemuruh gitu ya kan. Nah itu yang terjadi enggak. Gitu. Yang terjadi adalah si penonton ini kayak flat gitu nontonin orang, kan agak aneh orang konser, apalagi Mas Ari Lasso genrenya kan rock, kadang pop rock, jadi kayak lempeng. Itu menurut beliau kayak ini ada yang aneh. Nah jadi saat break dia sempat nanya ke pihak penyelenggara, Mas maaf nih nanya,
penonton segitu banyak tapi kok tatapannya kosong ya gitu. Terus sampai karena si penyelenggara kebetulan orang sana yang ngerti lah mungkin hal-hal gitu, akhirnya cuma udah Mas biarin aja, lanjutin aja nyanyinya. Akhirnya si pihak penyelenggara kayak udah biarin aja. Lanjutlah tuh sampai selesai Kak. Pas selesai karena masih kepo, Mas Ari langsung nih ngeliatin gitu, yang orang-orang yang pada flat mukanya nih. Setelah diliatin, jadi kayak awalnya memang kelihatan berjalan pulang. Keluar dari area konser lah gitu. Nah yang bikin lucu, bikin aneh banget lagi, saat Mas Ari nengok lagi, itu udah bersih. Logikanya kalau itu konser nyata, ribuan manusia, pasti masih kelihatan dong. Pasti masih macet lah. Antrian keluarnya. Itu nggak ada Kak, cepet banget habisnya. Di situ Ari langsung makin, ini nggak beres nih. Akhirnya nanya lagi, saat di mobil atau di hotel lah dia nanya lagi. Mas yang tadi tuh kenapa sih gitu? Karena ini ada yang nggak beres nih menurut saya, karena aneh. Akhirnya ceritalah sih penyelenggara bahwa ya itulah Mas, kalau di sini tuh bukan hal aneh bagi kami, karena pernah ada cerita gitu bahwa di Kota Baru ini ada kota namanya Kota Gaib itu yang main Saranjana. Nah di situ makanya saat Mas Ariel langsung nyeritain kan sama, jadi kayak dibilang nggak ada atau nggak percaya, tapi saya mengalami keanehan itu. Bahkan tapi mereka gitu. memang suka istilahnya keramaian konser. Nah itulah Kak, jadi kita bilang nggak ada, tapi banyak bukti-bukti yang dialami manusia yang atau warga yang tinggal di sana, bahkan yang luar dari kota kayak Mas Ari Lasso ngalamin itu gitu loh. Bahkan pernah ada kejadian juga sebuah kapal feri yang berangkat saya bilang dari dermaga tujuan Kota Baru penuh Kak. Ini si ABK-nya nih cerita. ABK dari situ? Ya dari si kapal penuh. Sampai di titik Kota Baru, pelabuhan Kota Baru, yang tadi penuh kosong. Astaga. Kemana ini kata ABK tadi penuh? Karena dibilang turun nggak kelihatan turunnya kan. Iya. Nah itu adalah fenomena lagi nih kita ngomongin. Nah makanya tadi saya bilang, dibilang nggak ada, ya tapi ada kejadiannya sering kok. Yang alat berat, yang mobil, yang tadi kapal, terus konser-konser yang mengalami hal-hal janggal menurut saya yang di luar nalar sih. Nah itu sih makanya kalau ditanya bukti ya kita susah ngebuktiin kegaiban karena nggak semua orang juga bisa tahu kegaiban. Tapi kalau nanya apa sih hal-hal apa yang bisa membuktikan si Saranjana ini ada, ya salah satunya banyaknya beberapa cerita yang tadi saya bilang gitu loh. Bahkan peta tadi ada. Tapi sepertinya memang di Bali pun ada kota-kota gaib seperti itu. Oh gitu ya. Cuma yang fenomena kan Saranjana famous gitu loh. Ya karena ada filmnya kemarin ya Kak ya. Iya. Dan mungkin memang beliau di sana juga memang ingin diceritakan kayaknya Mas ya. Mungkin ya. Kalau dibilang pengen diceritakan, saya bilangnya sih mungkin enggak juga Kak. Karena kalau memang mau diceritakan dari zaman dulu mungkin sudah famous. Sudah ada ya. Cuman mungkin karena ya sekali lagi kebetulan mungkin ada pihak yang mengangkatnya menjadi sebuah film, si cerita urban legend ini. Lalu jadilah seperti sekarang. Jadi kayak boom gitu ya. Makanya kan kalau saya pribadi, saya nggak berani tuh Kak nyeritain langsung gitu. Karena ada etika menurut saya yang memang harus kita jaga. Ada aturan. Kamu tahu bukan berarti kamu harus memberitahu semuanya. Makanya ada tuh waktu di konten saya angkat nge-reaction di beberapa part atau adegan-adegan di film yang karena berkaitan dengan budaya daerah saya Kak ya. Jadi ada yang perlu saya luruskan supaya penonton awam yang bukan orang sana nonton itu tahu maksud dan tujuannya adegan ini, kenapa ada ini, bukan mereka nonton by film yang dimana kalau film kan ya sebuah film. Nah jadi perlu saya luruskan dalam hal ini begini kok maksudnya, supaya ya bukan mau gimana-gimana kayak menjaga adat budaya daerah sendiri aja. Sebagai putra daerah, saya rasa saya wajib melakukan itu. Gitu melalui sebuah konten. Karena saya angkat tuh kayak ada adegan tari topeng di dalamnya. Di film itu kan ada yang kebetulan saat ini kan dari beberapa tim saya itu kebetulan nanya, "Bang, itu kok ada tari topeng di situ? Itu beneran? Tari topeng itu berasal dari Saranjana?" Kan ini pertanyaan orang awam nih Kak. Akhirnya saya bilang bukan gitu loh. Tapi tari topeng adalah berasal dari memang Kalimantan Selatan Kak. Tapi bukan dari Saranjananya ya. Memang tari topeng adalah tari tradisional khas daerah saya Kalimantan Selatan yang memang zaman dulu bahkan ada kok zaman sekarang tuh masih diselenggarakan di beberapa acara besar gitu. Nah, itu kayak bumbu aja kali ya? Ya semacam ya entah gimmick atau tambahan adegan supaya mungkin lebih bagus. Sebenarnya tujuannya mungkin bagus kayak mungkin
bukan hanya nyeritain mistisnya Kalimantan, ada budayanya di situ. Memang ada beberapa adegan di Tari Topeng dan yang lain yang memang berhubungan dengan mistisnya Kalimantan, Kak. Contoh di adegan itu kan Tari Topeng itu di mana saat kita ketemu Tari Topeng, tapi ketemunya di hutan nih, Kak. Ini kan agak aneh nih. Wah, ngeri juga ya. Ketemunya di hutan. Jadi saat kita masuk hutan, itu cerita yang berkembang ya, Kak, di daerah saya itu dari dulu. Kalau kita masuk hutan, tiba-tiba ngedenger suara musik kayak gamelan. Itu kalau bisa jangan didatangi. Jangan atau diikuti jangan suaranya. disamperin, jangan didatangi. Karena takutnya ya itu tadi, itu bukan berasal dari dimensi manusia. Nah, mitosnya di hutan Kalimantan itu kalau kita ketemu Tari Topeng, kenapa kita dilarang mendekat? Itu mitosnya adalah kita bisa kayak terhipnotis, Kak. Jadi kayak kakak ngeliat Masuk nih, ya? kakak tuh jadi kayak nggak sadar nanti di situ. Ikut nari, bahkan karena dengan posisi tidak sadarkan diri, nari kecapean. Ya logikanya kalau kita nari terus tanpa henti bisa fatal akibatnya. Seperti itu ada dimunculin waktu itu di adegan, cuman adegannya yaitu tentang mistisnya. Cuman kan di balik mistis ya memang itu adalah sebuah budaya dari Kalimantan Selatan, si Tari Topeng kayak gitu sih, Kak. Banyak sih, Kak, beberapa adegan yang berhubungan dengan budayanya sebenarnya gitu. Dan di setiap menceritakan tentang Saranjana itu memang harus bawa kain kuning ya? Atau di beberapa tempat aja? Nah, ini nih yang unik nih. Kebetulan lagi waktu saya lihat gala premiernya itu ya. Bahkan di bioskop gala premier ada beberapa kursi yang dikosongin. Digelar kain juga. Bahkan ditambahkan beberapa bunga dan wewangian juga. Ya itu. Makanya ya mungkin ya saya bilang ya memang kayak gitu sih, karena mungkin bentuk kita menghargai bahwa bahkan tapi memang banyak sih yang mengkait-kaitkan bahwa oh itu untuk para penduduk Saranjana, untuk petinggi Saranjana. Ya wallahu alam ibaratnya ya itu bagaimana kalian lah, terserah kalian mempersepsikan apa. Yang jelas kami melakukan ini bukan untuk pemujaan dan segala macam, tapi bentuk penghargaan kepada apa yang mungkin tidak kalian lihat saja. Karena yang kita ceritakan ini memang berhubungan dengan kegaiban, seperti itu sih, Kak. Iya. Terus yang mungkin unik lagi di Kota Saranjana itu apa, Mas? Kalau yang unik selain dari tatanan kotanya, ya sudah maju tadi itu. Yang sangat maju banget, lalu dari ekspresi orang-orangnya, bahkan kalau kita lihat lagi, apa ya, Kak, mereka tuh melakukan kegiatan tuh hampir sama kayak kita loh, Kak, kayak ada yang kerja gitu. Tapi kita nggak lihat ya kerjanya apa, cuman kayak kelihatan beraktivitas, Kak. Lewat. Cuman memang saya dilarang sama si yang bawa tuh kayak jangan negur orang-orang yang kamu nggak tahu, biarkan aja. Nah, walaupun memang di saat itu saya ketemu nih, entah siapa beliau ya, satu sosok yang kayaknya kalau di Indonesia atau di negara kita, di dunia kita dianggapnya pejabat lah mungkin gitu. Dengan baju khas kerajaan juga, tapi agak beda dengan yang bawa saya. Ada yang membedakan, kelihatan lah, oh ini kastanya kayaknya beda. Nah, tapi itu kayak terlihat senyum saat itu, gitu, senyum. Dan yang bawa saya memang kayak ngasih salam ke dia cuma senyum gitu aja. Nah, itu udah lewat gitu aja dia. Tapi memang jalannya, Kak, beda. Jadi kayak, kalau kita kan jalan napak ya, Kak. Itu memang melangkah, tapi yang anehnya yang saya lihat itu nggak kelihatan kayak tanah gitu loh, Kak. Yang kita injak ini nggak kelihatan kayak tanah. Nggak kelihatan kayak tanah diinjak ngebekas gitu, nggak ada bekas gitu, yang saya bingung. Itu lantainya apa? Nah itu saat saya mau ngecek, saat itu kan penasaran lagi ya. Jadi saat si yang tour guide ini sibuk jelasin gitu, saya mau iseng mau saya pegang gitu kan, cuman dia tahu gitu, jadi kayak udah jangan katanya. Ayo jalan lagi gitu, caranya dia mengalihkannya adalah yuk jalan lagi. Akhirnya nggak jadi saya, akhirnya jalan lagi. Tapi memang aneh yang saya sampai kayak rumput, Kak, tapi tebal lah kayak itu, Kak. Kayak karpet, pokoknya beda lah gitu. Makanya ini nggak ada di dunia manusia ini gitu loh. Cuman ya udah kita tutup tahu bahwa inilah kegaiban. Dibilang nggak ada tapi nyatanya seperti itu, dibilang ada juga nggak susah kita buktikan dengan hal-hal yang mungkin seperti nyata gitu. Dan di Kalimantan kan emang kita bilang mistisnya juga luar biasa ya. Iya, kesakralannya sangat tinggi. Iya, itu kalau saya mungkin penasaran, kuyang tuh beneran ada nggak sih? Nah, menarik nih, karena kebetulan di film Saranjana juga ada ditampilkan. Cuman penampilannya beda dengan yang menurut saya tuh versi asli. Karena kan dari kecil itu udah familiar, Kak, kalau bagi saya kuyang. Habis maghrib gitu sering tuh orang ramai, oh ada kuyang itu udah sering. Dan Mas lihat? Lihat. Jadi di kuyang itu ada. Kalau tadi pertanyaannya adalah ada atau tidak sih? Ada. Karena
menurut kepercayaan kami sendiri, kuyang adalah manusia yang menganut sebuah ilmu tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan cara di mana dia melakukan sebuah ritual di malam-malam tertentu, itu bagian tubuhnya terpisah, Kak. Kepala dan organ dalamnya. Ya, jadi keluar kepala nih lepas sama organ-organnya yang ngikut. Kalau di Jawa Barat mungkin kita kenal dengan istilah hantu palasik. Di Jawa Barat tuh. Nah, di Kalimantan kita kenalnya kuyang. Organnya keluar tuh dia terbang. Tapi saat terjadi proses perubahan itu mukanya juga berubah. Nggak yang, maaf ya, misalnya awalnya cewek cantik nih yang berubah. Itu nggak cakep lagi, Kak. Nah, kalau di film itu kan masih cakep nih yang saya lihat. Itu sebenarnya agak menyeramkan. Oh, kayak ada taringnya. Ada taring, memang ada. Ada taring, terus matanya menyala. Terus mukanya berubah jadi seram, rambutnya pun seram lah. Jadi seperti itu. Bahkan ciri-ciri yang orang kampung saya kenali di saat ada kuyang lewat atau melintas, itu bercahaya, Kak. Jadi si sosok ini kalau terbang bercahaya dia. Kayak api? Enggak api sih, kayak kebiru ungu. Pokoknya kayak, bukan, kalau api kan ngobar kalau di spirit supranatural Banaspati ya kan dikenalnya yang hantu api yang merah terbang. ya? Ini enggak kayak gitu. Tapi memang cahayanya menyilaukan juga, cukup menyilaukan. Jadi kayak bisa dibilang kayak lampu, tapi kayak bingung ungu gitu-gitulah, warnanya beda soalnya. Dan itu terlihat banget gitu. Nah, biasanya itu akan muncul melintasi pemukiman, tapi pemukiman tuh biasanya nggak jauh dari hutan biasanya. Atau area-area yang dibilang angker lah gitu. Karena kan yang kita percaya di situ, dia itu keluar untuk mencari mangsanya adalah orang yang baru melahirkan. Karena yang dia cari kan ari-ari atau darah dari melahirkan. Berarti benar ya, gitu. orang-orang baru melahirkan tuh dijaga gitu ya? Benar-benar harus dijaga, Kak. Itu 40 hari atau gimana tuh? Ada yang sampai 41 hari bahkan. Karena ya itu percaya nggak percaya, tapi memang saya pernah lihat juga dari kecil tuh sering banget itu, Kak. Ari-arinya gimana biar aman tuh? Itu sampai sama kayak di beberapa tempat, kayak ditaruh lampu, dan lampu itu nggak boleh mati dan segala macam. Dan saat kelahiran tuh benar-benar kayak kita melakukan doa yang benar-benar menurut keyakinan kita supaya kita dijauhkan dari makhluk tadi, karena memang makhluk tadi kan jauh dari hal keagamaan ya, Kak. Itu memang benar aliran yang kurang bagus lah gitu. Sesat lah. Sesat karena memang berwujud hal yang tidak bagus gitu. Dan sampai detik ini masih ada ya? Bahkan informasi terakhir ya, kadang kalau pas balik kampung nih masih ada, Kak, di beberapa daerah tuh masih ada. Terutama daerah yang jauh dari perkotaan ya, Kak. Yang masih hutannya masih belantara ya? Masih fanatik sekali dengan hal-hal supranatural kayak gitu masih. Tapi di selatan masih gitu nggak? Masih. Karena di Kalimantan Selatan sendiri kan bukan kota banget, Kak, juga. Memang ada kotanya. Kemudian rumah saya pun alhamdulillah sudah agak ke kota. Kalau dulu itu memang ada daerah hulu sungai, karena banyak, Kak, di Kalimantan Selatan kan ibu kota Banjarmasin. Itu ada ada kota-kota kecil lainnya, kayak kabupaten lah. Itu ada banyak di itu. Nah, ada beberapa tempat yang memang bisa dibilang agak jauh dari pusat kota, yang mungkin pemukimannya pun masih tradisional, perkampungannya masih benar-benar asri banget, kayak di zaman dulu. Nah, itu memang masih kejadiannya banyak kayak gitu. Gitu loh. Jadi sering tuh. Jadi bukan hanya di sini ditanya, banyak kok, bahkan ketemu teman-teman yang non Kalimantan pasti yang ditanya, kuyang itu beneran ada, Bang? Ya memang karena memang segitu ciri khasnya. Segitu hitsnya mungkin cerita sosok kuyang ini di Kalimantan. Walaupun sepanjang kontennya kebetulan kan konten horor ya. Ternyata kuyang nggak ada di Kalimantan aja. Ya tadi saya bilang di Jawa Barat disebutnya palasik, Kak. Jangan-jangan di tempat lain juga ada, karena kan hari-hari di Bali juga harus gitu. dikurung, harus dikasih lampu. Oke. Tapi mungkin tidak semuncul seperti di Kalimantan. Bisa. Mungkin ya. Gitu loh. Karena memang waktu di Jawa Barat kan sudah beberapa kota nih, Kak, saya. Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah udah saya. Itu memang ada yang sejenis itu, tapi beda penyebutan aja. Yaitu tadi di Jawa Barat disebutnya palasik. Wujudnya sama, keluar kayak gitu. Gitu. Dan biasanya si pelaku ini rumahnya ngumpet, Kak, biasanya. Karena dia menyembunyikan tubuhnya. Oke. Karena kan kelemahannya yang saya tahu ya, yang beredar dari orang-orang tua lah zaman dulu, itu kalau kita sampai bisa nemuin si badannya saat dia lepas, wah itu kelemahannya tuh. Karena dia nggak akan bisa balik kan. Bisa balik ya. Karena kan di hitungan jam tertentu dia harus sudah balik. Kalau nggak salah kan sebelum azan subuh misalnya, dia udah harus balik tuh. Gitu. Nah kalau badannya nggak ada kan nggak bisa balik lagi ke posisi dia yang itu. Nah itu biasanya kelemahannya. Makanya biasanya si pelaku itu rumahnya ngumpet dan menyembunyikan keberadaannya. Karena kalau di Kalimantan sendiri memang ada ciri, Kak. Contoh bagian leher tuh menghitam.
Menghitam Kak, yang bekas copotnya itu. Jadi bukan luka ya Kak, kayak menghitam gitu. Nah biasanya menutupinya dia dengan selendang. Kalau cewek ini dililit selendang sama dia. Supaya nggak kelihatan, karena rata-rata kita itu pasti tahu ciri itu. Karena kan dari zaman nenek moyang udah dijelasin bahwa kalau ketemu ini kan pasti ada. Jadi pesan dari nenek-nenek moyang kita itu pasti ada mengenai namanya tempat kita kental banget dengan hal yang kayak gitu. Pasti adalah petuah-petuah atau pesan untuk menghindari di saat ketemu dengan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Kalau ketemu misalnya ada gini nggak, ada pantangan nggak? Misalnya jangan ditatap matanya atau gimana? Kalau nggak ada sih Kak, kalau tatap yang jelas kalau kita tahu ya udah cukup tahu. Cuman beberapa orang karena meyakini si penganut ilmu ini nggak bagus, biasanya diikutin tuh sama orang. Kalau sampai ketahuan, makanya dia selalu menutupi kan tandanya supaya beberapa orang nggak tahu bahwa ini pelaku kuyang kan gitu. Makanya ditutup sama dia dengan kain atau selendang gitu di leher. Karena kalau sampai ketahuan orang, itu diikutin kemana rumahnya, ntar diintip sama warga atau apa, saat berubah, wah itu kalau ada video-video misalnya orang gerbek kuyang dikejar tangkap, itu betul? Yang saat ini beredar, yang kakak sering lihat di YouTube, saya bilang enggak. Ya itu tadi lah saya bilang, namanya dunia entertain, apalagi tahu hal-hal kayak gitu adalah sebuah cara daya tarik untuk menangkap viewers dan sebagainya. Tapi yang saya lihat nggak ada yang asli sih Kak di video itu, karena nggak gitu sih gitu. Walaupun mungkin kalau disebut ilustrasi ya, saya iya kan. Namanya ilustrasi kan contoh lah, ya, gitu kayak penggambaran. Ya, tapi kalau nyata kayaknya. Kalau yang itu dibilang, oh itu beneran kuyang asli ketangkap, nah saya bilang enggak. Gitu karena zaman sekarang pun nggak segampang kayak zaman dulu ya Kak. Walaupun dulu pernah di kejadian saya waktu masih kecil, ada yang ketangkep, tapi nggak kayak gitu cara nangkepnya juga. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan betul, berhubungan dengan keagamaan juga, kayak gitu sih Kak. Nggak yang langsung main tangkap masukin kerangkeng gitu. Karena yang beredar kan kayak gitu nih. Gampang banget. Dimasukin kerangkeng, yang saya lihat tuh dia nonton, kuyangnya, kepalanya goyang-goyang di dalam kerangkeng. Nah itu saya sih menganggapnya sebuah hiburan, entertain, mungkin menghargai si content creator, mengilustrasikan, mungkin nih kuyang kayak gini ya, oke lah gitu. Iya, ya. Terus kalau misalnya pantangan untuk masuk Kalimantan, apa lagi? Pantangan masuk Kalimantan, sebenarnya kalau dibilang pantangan, mungkin sama sih Kak di tempat-tempat lain. Etika itu nomor 1. Gak ada pantangan sebenarnya Kak. Intinya kemanapun kamu ingin datang, kayak ke Bali deh saya. Kalau kita baik nggak mungkin warga Bali usir. Nggak mungkin, anggaplah kalau ngomongin kegaiban, energi Bali langsung menghajar kita. Niatmu apa dulu mau datang? Kalau saya, keyakinan saya tetap ke situ bahwa walaupun saya sangat identik dengan hal supranatural, spiritual, energi, metafisika, niskala kalau orang Bali bilang, hati kita sih Kak kuncinya. Kemanapun kamu ingin melangkah, mau kamu ke tempat yang dibilang paling angker sekalipun, tapi kalau niat kita itu benar, bahkan saya pernah membuktikan, saya datang ke satu tempat di daerah Banten, itu ditakuti orang, dianggap sebagai pusatnya, yang begitu-begitu, bahkan dibilang kerajaan jin terbesar ada di situ. Saya 2 kali ke sana, alhamdulillah masuk dan keluar tanpa ada kejadian apapun. Masuk keluar Rogo Sukmo apa enggak? Itu nyata malah, karena kan saya tahu tempatnya nih, saya datang ke situ Kak. Memang bentuknya itu hanya padang ilalang doang. Kalau secara biasa, kalau kita lihat secara dimensi astral, itu bentuknya istana. Nah kalau yang di Banten istana tuh. Kerajaan ya? Kerajaan, yang terbuat dari emas lah segala macam. Itu iya. Makanya di Banten disebut agak gini kan, ya, horor ya. Untuk itu samalah gitu. Jadi, tapi alhamdulillah saya bukan mau nantang Kak, tapi adalah yang karena memang konten saya juga berbau. Ibaratnya kita meluruskan bahwa mistis sakral tidak selalu hal buruk. Kalau kita mengutamakan etika, itu nggak akan berimbas buruk. Contoh saya ke sana, saya datang nggak ada apa-apa. Maksudnya saya nggak mengalami kejadian apapun yang bilang jangan ke sana nanti hilang. Alhamdulillah saya 2 kali ke sana bisa balik. Sampai detik ini alhamdulillah masih sehat. Nah itu membuktikan bahwa kemanapun kamu mau datang, kalau niatmu adalah baik, benar, silaturahmi, tanpa untuk embel-embel kamu mengotori, mencemarkan atau apapun, ya kita nggak akan kenapa-napa. Justru yang saya alami ya Kak di dunia konten-konten horor gini, kita malah ada yang beberapa tempat yang kita datang tuh malah kayak disambut dengan baik, gitu. Kayak setelah kita mengutarakan niatnya, mau apa, itu malah kayak kita diantar,
dijelasin. Iya, dijelasin bahwa ini begini. Jadi ya saya pribadi menyimpulkan ya tempat angker belum tentu angker. Asal niatnya baik. Iya, karena ngomongin angker, jangankan di tempat yang kayak begitu, kita di tempat yang mungkin kita lihat rame aja bisa celaka kalau ada hal yang buruk di diri kita atau yang kita lakukan. Itu sih Kak, menurut saya gitu loh. Dengan Kalimantan sering banget memang yang ditanya, Kalimantan angker, Kalimantan begini-begini, nggak bisa sembarangan begini-begini. Saya bilang bukan di Kalimantan aja, di daerah manapun kalau kalian sembarangan ya nggak akan bagus juga gitu loh. Karena setiap daerah punya adat budaya sendiri-sendiri yang memang dijaga juga. Jadi kita kalau ibaratnya merasa sebagai tamu, ya tahu diri sebagai tamu, selayaknya tamu bagaimana. Etika ya. Kalau saya sih gitu. Ya, terus untuk gini apa namanya? Channel YouTube-nya apa namanya tadi? Merinding Hours. Merinding Jadi channelnya Merinding Hours. Konsepnya ke penelusuran beberapa tempat angker yang dimitos-mitoskan kemana-mana. Kita datang, pembuktiannya adalah membuktikan bahwa ini memang angker misalnya, ada energinya. Tapi kita kalau kita bisa cara mengatasinya adalah dengan cara datang yang baik, yang benar. Ibaratnya, yang saya nggak suka kadang gini, jangan ke sana nanti hilang, itu aneh tuh. Jangan ke sana nanti celaka. Bahkan ada satu tempat dulu pernah datang, jangan ke sana nanti nggak lama kamu mati. Itu yang saya sering, malah saya datengin tuh. Kenapa? Menurut saya mati hidup urusan Tuhan, bukan urusan bangsa jin sekalipun nggak ada urusan, karena bangsa jin aja yang ciptain Tuhan. Nah itu saya senang tuh membuktikan bahwa ini buktinya saya nggak apa-apa. Bukan mau menantang, tapi membuktikan kepada kalian bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya. Kita jangan takut sama mereka. Nah itu saya melakukan itu Kak di konten saya. Jadi ada beberapa tempat yang memang dibilang angker kita datangi. Kita buktikan secara intensitas energinya. Biasanya kalau kita nyebutnya bonus ya Kak, penampakan itu bonus. Kalau pas saat kita penelusuran dapat fenomena, entah berupa siluet, karena yang menurut saya penampakan asli nggak kayak di film, yang kuntilanaknya berdiri bahkan bisa dipukul atau apa, itu menurut saya bohong, ya fake, bohong. Yang asli adalah berupa siluet, tembus pandang bahkan, dan itu nggak lama, persekian detik kok, paling lama 10 detik itu udah paling lama banget. Dia langsung hilang lagi, ngeblur lagi, tapi awalnya yang banyak cahaya Kak. Yang disebut kalau di metafisika tuh etoplasma sama orb, itu kayak gitu dulu tuh, cahaya. Nanti dia memadat jadi siluet tuh biasanya, transparan. Nah itu setelah kelihatan nggak lama ntar pasti hilang tuh. Kalau dia sadar kedetek sama kita tuh hilang mereka juga. Nah itu yang kita lakukan. Terus kayak yang paling sering banget fenomena suara. Contoh kayak kita masuk suatu gedung yang jelas-jelas sudah kosong nih puluhan tahun. Tiba-tiba saat kita penelusuran nih, ada suara benda jatuh. Buak, gitu. Saat kita cek nggak ada bendanya Kak. Nah itu kan udah aneh, di luar nalar suaranya kenceng banget, tapi secara cek sumber suaranya tidak ada. Nggak ada lemari jatuh misalnya, tapi suaranya kayak lemari dijatuhin. Nah, ada juga yang paling ekstrim, pernah juga fenomena itu di sebuah gedung daerah Jakarta, itu kacanya benar-benar jatuhan kayak itu. Ada tuh di konten, jadi benar-benar kaca tuh kayak dilemparin Kak. Itu pernah. Yang paling ekstrim selama penelusuran sampai detik ini adalah di sebuah pulau tuh, daerah Pulau Seribu. Saya kebetulan kan kontennya sama istri juga, karena memang kita berdua orang-orang yang dikasih kekurangan lah bisa dibilang gitu. Itu pernah kita bisa dibilang pindah dimensi tapi nggak lama sih. Jadi kayak masuk saat itu ke portalnya, pulau itu mungkin kalau kita pernah dengar kecelakaan sebuah maskapai, itu nggak jauh dari pulau itu. Beberapa minggu setelah kejadian kita datang explore di situ, benar-benar nggak ada apa-apa itu Kak. Itu sempat beberapa jam kita kepisah sama tim, panik juga. Itu menurut saya yang paling seram karena wah itu bener-bener nggak kebayang kita perangkap situ, tapi alhamdulillah saat itu dengan izin Tuhan kita bisa keluar. Itu di sebuah pulau. Badan juga ikut keperangkap? Masuk Kak, itu secara nyata masuk. Bahkan ada bekasnya saat itu istri saya kayak ngarami ada benturan, ada tarikan. Itu saat keluar dari tempat itu bekas Kak biru Kak di kaki Kak. Kayak cakaran gitu loh Kak di kakinya. Padahal kan nggak ada kena kayu, nggak ada kenapa. Tapi bentuknya bukan kayu, bahkan memang kayak tangan. Kayak mencakar gitu di kaki. Itu saat itu ada. Dan ada sempat konten ini. Itu yang, aduh, selama explore kalau dibilang paling menyeramkan itu sih menurut saya. Gitu. Wah, luar biasa banget Tribuners. Cerita dari Kota Sarangjana hingga pengalaman mistis. Mistis ya. Dari Mahesa di berbagai tempat ya yang sudah beliau kunjungi, dan luar biasa banget. Ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, bahwa kemanapun kita berkunjung etika nomor satu. Etika nomor satu. Dan juga tetap mengikuti tata krama di suatu daerah. Betul. Apa yang menjadi
kebudayaan di sana. Betul. Jangan kita sok-sok jagoan atau gimana gitu intinya ya. Betul. Oke Mas, akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Ya. Om Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.